Alright, hello. I'm so sorry. Tadi biasalah ya, jam pulang kerja, terus sibuk ngetes, ngeliat messages yang masuk ke Pepita. So I'm so sorry. Tapi terima kasih loh. Ternyata ada juga yang follow Pepita dan ada di sini. Hello Sarah Chandra. Sebentar lagi kita akan live langsung dengan Sarah Chandra. But you know what? Let me just welcome you properly. Salah nih, iya salah, malu. Alright, so selamat sore, selamat datang di Sofina Vitox. You are loved. Alright, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mengisi waktu buat yang mau siap-siap buka puasa, mengisi waktu buat yang udah kesel aja di rumah stay at home, tapi ya gimana gitu loh, harus ya inilah yang harus kita lalui bersama-sama. Marilah kita lalui bersama-sama. Alright, saya lihat tadi Sarah Chandra sudah wave, say hi. Jadi saya akan segera live bersama Sarah, mungkin bisa bantu Bapi. Nah, sambil suami saya menjadi teknisi ya beginilah ya, kalau bikin TV-TVan sendiri. Semua orang, nah ini lihat ada teknik ininya lagi. Hai, tim kreatifnya lagi. Saya cuma mau bilang, teman saya Sarah Chandra ini adalah seorang rumah tangga, penulis buku juga, tukang masak yang handal. Kalau kamu tinggal di Jogja pasti kamu kenal dengan lokal-lokal. Hey. Hai, kamu kayak di Prancis? Apa? Kamu kayak di Prancis? Ya, pura-pura. Biar beda, agak di outdoor. Oke. Nggak kelihatan, bentar. Ada itu, Rangga ada Pitu. Ada Pitu. Pitu has long hair now. Hai kakak, tuh kakak Rang sama kakak Radia. Om Eros. Halo. Nggak ngomong. Gila, muncul. Masyarakat, bagaimana masyarakat Kaliurang? Gibson. Mau hujan apa di sana, Ros? Kenapa? Mau hujan apa di sana? Kok kayak mendung gitu? Iya sih, mendung. Mendung ya? Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan Sarah, dan terima kasih loh Meros, kalau mau keluar masuk frame sama Pitu juga boleh banget. Aku tuh Mau lihat Roxy, kamu tadi nanya Roxy. Roxy mana Roxy? Ada, Yo. Roxy-nya mana? Harus digendong, soalnya dia kecil dan gemuk, jadi dia pasti ada di bawah. Ya, ini teknisinya bawel, punya handphone. Lucu ya. Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama ya, Sar, supaya nanti kamu bisa siap-siap makan puasa, siap makanan dan sebagainya. Mereka mau berlanjut beraktivitas. Aku mau tanya ini loh, selama ini kan udah hari keberapa nih ya bangsa Indonesia menjalankan stay at home nih, kita udah minggu kelima. Di keluargamu itu, how do you face it? Apakah ya udahlah karena udah nggak ada jadwal juga, si ayah juga udah nggak keluar kerja, los aja atau tetap diadain jadwal atau piye? Jadwal sebenarnya awal kita stay at home itu kan belum puasa ya. Jadi awal-awal ketika belum puasa kita setelah beberapa hari mulai kayaknya kita perlu bikin jadwal deh ini. Kita kan berlima kan di rumah. Ya. Kalau nggak ada jadwal ini bisa, kalau bahasa Jawa gelunda-gelundung aja, bingung kan mau ngapain. Akhirnya sebelum puasa itu kita bikin kayak berjemur, mau tidur berjemur, terus habis itu kita olahraga bareng, terus coachnya itu kayak ganti-ganti, kadang Eros coachnya, kadang Pitu coachnya, kayak kita bikin seru aja. Terus kenapa? Itu hari-hari itu waktu itu awal-awal. Gitu. Terus habis itu lanjut aku biasa ketika belum puasa kemarin aku lanjut buat masak makan siang. Lalu baru sore aku belajar sama Pitu gitu. Malam kita jadwal nonton. Ngomong-ngomong soal belajar sama Pitu, banyak juga yang nanya nih ke aku, ini membuat keluarga kita mempunyai another kesamaan selain Ibu suka di dapur aja kerjaannya kan, itu hobi kita berdua ya. Apa yang trigger katanya Pitu untuk homeschool waktu itu? Pitu itu kan umur 9, jadi
sebenarnya keinginan untuk homeschooling ya, konsep homeschooling tuh udah cukup lama. Karena aku pribadi udah pernah dulu waktu kecil aku juga homeschooling, walaupun nggak full tapi pernah beberapa tahun homeschooling. Kemudian aku termasuk yang suka bikin project-project, yang bikin aktivitas gitu loh sama anak. Dulu kan sebelum terus sampai awal menikah kan aku kayak ngurusin PAUD kayak gitu. Jadi memang sama Pitu dari kecil tuh suka entah kita bikin apa gitu kan. Terus bercandaannya sejak Pitu SD itu si Eros bilang, udahlah kamu aja yang karena aku bilang ntar kalau anaknya 2 oke, aku mau gitu. Cuman anak yang kedua nggak datang anak kedua nggak datang dan terus sebenarnya ini sih dari awalnya sangat ingin, cuman aku waktu itu belum, karena dulu homeschool yang aku pakai itu ada kurikulum luar kan, kurikulum Prancis. Jadi waktu itu aku belum paham betul sebenarnya seberapa boleh dan seberapa sah dan legal proses homeschooling di Indonesia gitu. Kan aku nggak mau kita ambil keputusan kemudian nanti menyusahkan Pitu ke depannya gitu kan. Nah setelah itu ya dipikirin memang itu. Ya, awalnya gitu kan. Maksudnya kita sih kalau mau seneng-seneng aja ya udah. Maksudnya kalau sesuai dengan kondisi kita yang mana aku punya banyak waktu di rumah, terus Eros juga kan dia kalau kerja kan weekend. Justru ketika Pitu sekolah dulu dia harus kerja. Ketika Pitu libur dia harus kerja gitu. Jadi aku juga bisa merasakan sih posisi dia di mana mungkin waktu bersama Pitu nggak bisa seperti aku yang setiap hari di rumah gitu. Jadi kemudian apa ya kayak cari tahu ke beberapa teman yang memang menjalankan homeschooling dan homeschooling sendiri kan banyak jenisnya ya. Maksudnya ada yang sekarang pun ada yang apa namanya istilahnya unschooling ya gitu. Jadi awalnya sih mencari legalitas dulu. Maksudnya kita nggak mau melakukan sesuatu yang melanggar aturan gitu kan. Iya, ternyata homeschooling itu adalah salah satu cara pendidikan bisa didapatkan di Indonesia gitu kan. Ada formal, ada non formal sama informal. Iya, betul banget. Itu dasar hukumnya benar. Terus akhirnya kita memantapkan diri sih, soalnya Pitu juga apa ya kan dia di sekolah dulu lumayan ya dari pagi sampai agak sore. Terus kelihatan ya kalau anak itu senang dan biasa aja gitu. Dan aku pikir beberapa waktu yang dia habiskan di sekolah, kalau kita memang bisa homeschooling, we can do so much more and so many other different things yang sesuai dengan minat dan hobinya dia gitu. Kalau di sekolah kan mau nggak mungkin kan ngikutin anak ini sukanya ini, oke kita belajar ini, anak ini sukanya ini, ngikutin ini gitu. Gitu sih. Akhirnya ya udah kita temukan si homeschooling ini. Tapi sampai sekarang berarti si Pitu betah ya kayaknya ya? Iya, dia seneng banget karena dia ya mungkin hampir semua anak begitu ya. Maksudnya ketika subjeknya dia senang, maksudnya konsep atau apa ya sekarang temanya itu dia suka, sesuatu yang dia suka, apa aja tinggal aku pintar-pintarnya masukin pelajaran yang seperti matematika, sains itu ke hal-hal yang dia suka gitu. Enaknya homeschooling kan itu gitu. Iya. Emang homeschooling ini nggak bisa cuma satu episode sih, harus berhari-hari dibahasnya. Kalau banyak pertanyaan. Iya, terus di lain itu ya memang nilai-nilai keluarga sih. Maksudnya ada cukup banyak nilai yang menurut kita sangat penting untuk dia dapatkan di waktu dia masih muda gitu. Hal kecilnya aja, maksudnya dulu kan kita pagi-pagi harus udah ke sekolah gitu. Padahal kan Eros kita tipe yang tidur agak malam gitu ya. Jadi pagi-pagi keburu-buru kita harus sekolah, dia nggak ada waktu untuk beresin tempat tidur, nggak ada waktu. Padahal itu hal-hal sepele sih sebenarnya, cuman aku pengen dia bisa menyelesaikan itu gitu tanpa harus keburu-buru gitu, karena itu nggak kalah pentingnya dengan dia belajar di sekolah, karena itu kan kehidupan dia sehari-hari gitu.
Ya, orang Itu tuh salah sekarang satunya. schooling itu seenak jidat ya, bisa bangun siang langsung nggak mandi nggak sikat gigi udah duduk di meja, padahal justru Ya, enggak. nggak, ya bisa segitu kan. Itu ada istilah kan sekarang namanya free range kids ya, maksudnya membiarkan anak bebas gitu kan. Ini free range Like, chicken, ini free range kids. Nah, cuman aku tetap walaupun kita nggak ambil kurikulum yang fix, misalnya ambil kurikulum kayaknya karena Radia sama Rangga kan ambil apa yang salah satu kurikulum gitu kan. Kalau kita sampai sekarang belum ambil yang fix, tapi aku ambil beberapa online course untuk membantu aku ngajarin dia gitu. nah, iya. Gitu. Jadi Dan memang itu juga harus bentuknya bersabar, itu memang keluarga besar yang berubah ketika kita memilih homeschooling itu saya setuju. Oke, saya mau nanya soal, sebenarnya aku agak males nih nanya soal si COVID ini, but well, maybe orang-orang yang tidak tinggal di Yogyakarta ingin tahu bagaimana keadaan di Jogja saat ini. Jogja, Apakah ya, ya kita selalu tiap sore tuh biasanya jam-jam segini tuh kita suka cek. Biasanya kan ada info updatean harian ya tentang perkembangan COVID, terus kita nonton berita. Kalau Jogja sendiri, so far sih termasuk oke ya. Dan kita kan juga banyak hampir di rumah terus ya. Jadi kalau di lingkungan kita sih orang-orang sini punya apa namanya, mereka langsung ketika awal COVID kemarin dibikin beberapa jalan ditutup, terus dibikin hanya satu jalan untuk keluar masuk kayak gitu dengan pos. Kayak gitu mau nggak sih. mau orang harus memelankan ritme hidup ya jadinya, Sar ya? Iya. Sabar kok jadinya. Pasti. Iya. Kamu juga Pasti termasuk mungkin yang gila udah cuci-cuci biasa. nggak? Kenapa? Kamu termasuk yang gila cuci-cuci nggak kayak aku? Lumayan, cuman kayaknya nggak se ini kamu deh, Mbak. Sekarang Aku cukup pengen plating. bertanya. Kalau lagi live bareng gini, suara Kak Sofi gak terlalu jelas, lebih jelas suara Kak Sarah. Betul, dari kemarin itu memang selalu begitu ada bintang tamu suaranya akan lebih jelas. Karena begini, si sistem yang kita setup dengan mikrofon ini, nanti begitu ada masuk bintang tamu, dia seakan-akan jadi nggak dikenal. Bukan karena sistem mic-nya, tapi karena end result di handphonenya itu loh. Handphonenya yang kayaknya belum mengikuti protap COVID kayaknya. Jadi memang sabar-sabar ya. Makanya agak nonton terus agak dengerin di kuping begitu ya. Oke, ada yang selesai baca buku Kamus Rasa katanya suka dengan pemikiran dan cara pandang Mbak Sarah. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih sudah berbagi. Aku tuh mau nanya ini, tadi ada dari followersku yang bilang, apakah Eros dan Pongki pernah komplain dengan masakan kita berdua di rumah? Kamu dulu, Mbak, jawab, Mbak. Aku apa ya, dia tipe yang nggak pernah komplain sih ya. Kalau dia nggak suka ya paling cuma dimain-mainin gitu, dimakan dikit terus aku wes ya gitu, tapi jarang. Tapi kalau dia udah ngomong aku wes ya segini aja, oh artinya kurang suka gitu ya. Besok nggak tak ulangi aja lagi menunya, atau pas bikin menu itu berarti dia nggak dapet yang bagian menu yang dia nggak suka itu aja sih. Kalau aku cuek aja. Habis gimana, yang ke dapur aku yang masak, aku yang cuci aku lah. Kamu jangan ngatur, kalau mau kamu ikut masak gitu. Nanti aku kasih dengar Eros juga ini. Oh iya. Apa dong speaker? Lah Eros itu paling komplain kalau makanan apa? Enggak sih, maksudnya taste kita banyak yang sama, tapi banyak sekali juga yang beda. Ya mungkin dari maksudnya histori dia makan, maksudnya kebiasaan dia makan dan kebiasaan makanku kan cukup berbeda gitu ya. Jadi jadi memang harus dicari titik temunya gitu. Jadi tapi he's very open to try new things. Jadi kecuali kalau terlalu aneh, dia mungkin enggak deh, aku nasi tempe aja gitu. Jadi jadi tapi dia tahu kalau komplain berlebihan itu berbahaya. Jadi dia mending sopan. Itu bagus tuh kata-kata itu, mending sopan ya. Mending sopan. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih Mbak Sarah kalau mau bikin preparation makan sehat versi
anak kos meriah dan sehat. Nah, ini banyak anak kos nih yang nanya, kalau aku kos tuh terus gimana? Masaknya tuh harus apa gitu? Banyak sih sebenarnya. Aku sebenarnya kalau kita Google ya sekarang, kalau zaman sekarang kan kita tinggal cari, kita ketik aja bahan apa gitu, terus lihat foto aja, kadang dapat inspirasi gitu. Jadi kalau menurutku sih keep it simple aja, terus nggak usah ribet. Gimana ya menjelaskan? Tapi kayaknya rata-rata mereka nggak pede kalau nggak pakai micin, itu loh kayaknya permasalahan utamanya. Nah, itu yang sulit. Nah, mungkin gimana ya? Emang harus ini sih ya. Harus berani, harus ada sebenarnya gini. Kalau kita ada kemauan untuk stop nggak pakai micin atau penyedap rasa, bisa kok. Jadi I think it's just all in the mind, cuma di pikiran aja sih. Ya, gitu. sesimpel mungkin adalah makanan yang tersehat yang kamu bisa menurut saya. Hanya seputar tumis bawang putih dengan jahe, ya kan? Dengan kasih mungkin sedikit daun jeruk, itu tuh udah mengubah cita rasa masakanmu jauh banget. Ya, kalau kita mau sabar. Terus bikin ini aja ya tumisan paling gampang sih. Maksudnya proteinnya bisa masuk, sayur bisa masuk, jadi nggak perlu beberapa tungku dan nggak perlu beberapa alat masak juga. Nah, pertanyaan berikutnya. What gives you anxiety? Ini juga dari follower nih ya. What gives you anxiety or makes you overwhelmed? Apalagi di musim COVID ini. Awal-awal tuh cukup ini ya, karena semuanya serba tidak pasti. Ya, sebenarnya kayak setiap hari sih harusnya. Cuman ini kayak lebih dipertajam lagi bahwa we don't even know what's gonna happen tomorrow gitu kan. Jadi kayaknya sampai sekarang sudah mulai lebih kayak ya udah kita live day by day aja gitu. Terus kalau overwhelm ya when I don't get things done. Aku juga. Ketika udah kayaknya kalau nggak selesai gitu gimana gitu. Terus ya gitu sih. Beres-beres gitu ya. Oke, apa minuman wajib hari-hari di keluarga Chandra? Kalau aku kan di kesenangan semua wedang aku puter tuh. Dari bumbu lah, ke jahe lah, ke apa, sampai akhirnya aku mix, termasuk mixnya kamu itu magic potion juga aku mix dengan beberapa rempah. Setiap hari terjadi minuman baru, tapi rata-rata berbahan dasar jahe. Kalau di rumahmu gimana? Nggak semuanya kayak Eros tuh nggak gitu suka rempah ya. Kita minum air putih banyak banget. Terus paling aku suka bikin susu almond atau susu dari pumpkin seeds kayak gitu. Tapi kalau untuk yang rempah-rempah jujur nggak. Yang suka itu aku sama mertuaku. Oh. Terus malah nggak terlalu. Mungkin malah seneng banget karena katanya dulu dia zaman nongkrong di Jogja, ini pasti pas tongkrongannya beda sama Eros ya. Katanya dia suka minum di warung apa itu namanya? Angkringan. Dia suka di angkringan minum susu jahe. Susu jahe sama udang kuku gitu. Oh, udang kuku di Jogja masih udang kuku. Ya pokoknya itulah katanya. Itu tuh mau kayak aku bikin model kayak apa, katanya masih kurang panas. Bingung lah aku kok bibirnya nggak monyong. Oh iya? Iya, jadi mereka ini, mas-mas Jawa ini ternyata terbiasa minum sesuatu yang panas banget. Yang ketika panas tuh maksudnya pedas gitu? Bukan, pedas atau panasnya. Iya. Jadi kalau aku bikin, mungkin karena pas nyala AC di rumah, begitu nyampe ke dia bilang, ini kayaknya masih kurang panas. Kalau yang di angkringan itu panas banget loh, Mah. Ya itu kan ini kan kettle langsung dari ininya langsung gitu. Iya. Lah, emangnya kita debus ya bisa minum sepanas itu? Please deh. Aku bisa. Aku suka panas. Aku bisa. Aku lebih suka minum panas daripada anget. Kalau anget kayak harus dipanasin lagi. Oh gitu. Aku tuh nggak bisa loh, panas tuh pasti mengganggu sekali di sini tuh. Ada yang bilang panas biar kemukiar, bagus banget sih bahasa Jawanya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah how to divide
the household chores. Di rumah tuh siapa yang mengerjakan apa? Termasuk Eros. Eros dapat kerjaan juga nggak? Iya, dapat sih. Lap gitarnya ya, Sarah. Oh iya, jelas. Pokoknya urusan beres-beres kalau habis disebar, dia wajib beres-beres. Kalau nggak kena vakum, udah masuk ke dalam vakum. Chores, iya sih kita bagi. Terus kan aku ada adik ipar juga yang masih SMA. Jadi misalnya aku masak nih, kalau lagi puasa aku yang masak. Terus kan aku juga cuci habis masak. Nanti yang cuci piring habis makan, buka puasa nanti dia. Kemudian itu masih sebatas. Pokoknya asalkan dia kamarnya udah beres, dia bisa buka jendela, dia rapikan tempat tidur. Terus kadang aku minta bantu apa ya? Ya beberapa hal. Kenapa? Angkat jemuran. Oh, angkat jemuran dia. Itu kadang-kadang sih, cuman terus habis itu, aku capek katanya. Kalau di sini mereka harus, karena gini, di sini tuh ada musimnya di Bali. Kalau sore hari itu ke tetangga kita bakar-bakar. Iya sama. Jadi kan kayaknya udah capek-capek nyuci, terus habis itu bau, kan kesel ya. Iya, aku biasanya langsung masukin ke dalam ruangan sih, terus buka jendela yang sebelah sana. Oke. Pertanyaan terakhir nih kayaknya, Sarah. Apakah setiap hari masak menu baru, atau Mbak Sarah itu biasanya masak banyak terus ada leftover atau apa dimasukin kulkas? Karena kan orang-orang kalau ngeliat kayaknya masaknya kok tiap hari ada yang baru terus gitu. Sebenarnya gimana? Oh, enggak lah. Maksudnya kalau masak ya aku nggak tahu ya kalau Mbak Sofi, tapi aku kalau masak kan kadang cenderung kalau ngepas jarang bisa yang ngepas terus habis gitu. Jadi selalu berpikiran nanti kalau misalnya ini sisa, nanti paling ditambahin apa supaya nggak selalu sama gitu ya. Aku pribadi sih nggak terganggu dengan makan hal itu yang sama terus-terusan, cuman kan harus mikir yang lain juga gitu. Jadi paling misalnya ada sisa ikan, oke, nggak tahu entah disuir terus habis itu dibikin frittata atau apa gitu. The abis akal is nasi goreng, ya kan? Biasanya tuh. Iya. Nasi goreng guys, langsung keluar. Ya, Iya, paling gampang sih. Iya. Campur, kasih sayur dikit, potong yang fresh, udah jadi nasi goreng. Oh, iya, oke. Makanya, gimana? Apa? Tadi gimana maksudnya? Enggak, maksudnya aku juga dulu suka bilang, maksudnya nasi goreng itu bisa nggak apa ya? Bisa juga sehat gitu loh, tinggal kita perhatikan beberapa bahan gitu, tapi it's very practical ya, tinggal campur. Iya. Setuju. Oke, one more question. Ternyata ini ada yang bagus, sayang kalau nggak dijawab. Jadi homeschooling itu dari anak bangun pagi sampai tidur, begitu ya? Apakah bisa efektif ngapain aja, Mbak? Aku mau jawab cepet aja ini ya. Ya memang itu, homeschooling itu is actually living together with your family, doing life together with your family, lalu masuklah akademis apa yang kamu mau. Jadi sebenarnya kalau keluarga saya, kami tidak menitik beratkan pada akademis, walaupun akademisnya tidak sesuai range nilai, itu akan mempengaruhi nanti ketika mereka mau kuliah dan yang lain-lain. Kalau aku sih selalu bilang gitu. Iya. Kalau kamu? Iya, sama sih. Memang sebenarnya tujuan utamanya dari homeschooling itu justru belajar dari keseharian, karena sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajarin anak dari sehari-hari gitu, dan itu sebenarnya real life, the most real subject to learn untuk anak gitu kan. Jadi kalau untuk akademis, misalnya kalau sekarang aku ambilnya kan math, science, sama English. Habis itu kalau misalnya untuk history atau untuk itu sesuai dengan minatnya dia. Jadi waktu itu dia senang main game, dia tanya apa itu Odyssey, ya kan? Ya udah, habis itu kita belajar tentang mitologi Yunani, terus habis itu dan itu pertanyaan seperti itu muncul secara alami ketika anak dibiarkan explore sendiri gitu. Tinggal kitanya aja yang peka, terus oh ya udah kita jadiin subjek untuk belajar ya gitu. Nah, which is why setuju nggak Sarah kalau misalnya aku bilang homeschooling is not for everybody memang, dan nggak ada salahnya kok sekolah konvensional. Homeschooling itu nggak ada benar, nggak ada salah, memang tergantung setiap keluarga di musim yang mereka sedang hadapi kalau alami ya.
Iya, betul banget sih. Ketika kita jalanin sekolah biasa, maksudnya sekolah umum, memang itu tidak kayak ada yang nggak pas gitu loh. Makanya kita kayak setengah-setengah gitu kan. Akhirnya dengan si homeschooling yang hampir setahun ini, itu kayak benar-benar nyaman karena memang sealami itu kita ngejalaninnya gitu. Tapi ya itu nggak untuk semuanya. I was talking to my mom, and dia termasuk anak yang pinter dan nggak pernah mempermasalahkan sekolah gitu. Dia sekolah ya sekolah aja, fun aja gitu. Tapi kan ada anak yang memang ya tiap orang berbeda. Betul, setuju banget kok aku. Dan kalau aku boleh jujur ya, misalnya salah satu anak memilih homeschooling, ketika anak apalagi usianya masih kecil-kecil, sebaiknya kalau satu homeschooling dan memang membutuhkan ya, mungkin kita lihat dia perlu perhatian khusus atau kebutuhan khusus, menurut saya sebagai keluarga, semua harus ngerem dan semuanya berarti homeschooling. I don't think you can concentrate dengan satu homeschooling yang sisanya enggak gitu. Kecuali mungkin anaknya udah gede-gede ya, udah agak SMA mau kuliah gitu, that's a different case gitu. Tapi kalau semuanya masih kecil-kecil, saran dari saya, kalau satu perlu homeschooling karena kamu tahu kebutuhan khusus, perhatian khusus, dan the whole family harus memelankan ritme dan homeschooling semuanya. Jadi semuanya ngalah gitu. Seperti dengan COVID ini, ada yang bilang, wow sebenarnya dengan COVID ini banyak keluarga mulai menikmati belajar di rumah dengan anak. Makanya saya sangat penasaran. That's true. Mau nggak mau, akhirnya kita jadi mempelajari seperti apa sih homeschooling itu. Nggak semata-mata hanya online school yang diberikan oleh gurunya, tapi kitanya ada di situ nggak? Ketika dia bertanya ini bagaimana, atau ketika dia terlalu diam di gadgetnya, terus kita harus tanya, menurut aku, hey why you so quiet, ada apa, kamu lagi lihat apa, itu tuh harus ditanya gitu loh menurut saya. Ya ini jadi bisa mengalami dua-duanya kan, ngerasain kalau anak di rumah itu seperti apa sih gitu. Terus tapi nggak ada salahnya sih, maksudnya aku juga bukan maksudnya mengatakan satu lebih baik daripada yang lainnya, tapi kembali lagi apa yang dibutuhkan dan apa yang paling sesuai dengan kondisi tiap keluarga gitu. Ya, betul, berbeda-beda. Oke, Sarah, thank you so much for sharing your life hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Udah mau siap-siap buka puasa lagi ya. Iya. Siap-siap. Salam buat Eros dan Pitu dan Ros. Aku tak izin lagumu tak nyanyiin ya, Ros. Ya, izin. Silahkan kita nonton deh. Ya. Alright, take care ya. Thank you. Love you, Sofia. Bye-bye. Oke, itu dia tadi dengan Sarah Chandra. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri, saya mau coba benerin sedikit mikrofonnya. Kita coba nyanyi lah ya, yuk. Lagunya Eros yuk. Lagunya Eros yang ikut membesarkan saya di sinetron Lupus Milenia. Deng deng deng. Oke, sambil menunggu suami saya ke sini. Ini ada saya bacain lagi komen-komennya. Jadi PR ortu yang anaknya homeschooling nyari materi untuk anak. Iya, nyari materi, selalu memperhatikan peraturan dari pemerintah sehingga kita selalu tahu legalitasnya dan memperhatikan kesejahteraan dia sih. Dia cukup bergaul nggak? Dia ketika sama orang-orang masih bisa ngobrol normal, dalam arti dia bisa berkomunikasi atau tidak. Jangan hanya bisa komunikasi lewat gadget kayak gitu deh. Kayaknya harus ada episode sendiri. Ayo, kamu mau lagu apa nih? Ini lagu satu-satunya lagu Ceylon Seven yang dalam 3 menit kita pelajari.